Salam dan bahagia. Kali ini kita akan masuk dalam materi strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ketahanan nasional. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional dan dapat memahami ketahanan nasional, perspektif ketahanan nasional, dan gagasan ketahanan nasional dalam membangun integrasi nasional. Globalisasi telah berpengaruh dalam semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal ini penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang Polexosbud Hankam, serta bagaimana memahami tentang ketahanan nasional. Yang pertama adalah strategi menghadapi ancaman. A. Strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi. Upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam rangka bela negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai atau sebagai living ideologi. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai, dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. C. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia atau World Bank, dan WTO, World Trade Organization, belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat, bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturan yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakan selalu memihak negara-negara maju. Menghadapi ancaman berdimensi ekonomi terbagi dua, yaitu internal dan eksternal.
Secara internal, prioritas kebijakan berupa penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim kerja yang kondusif, dan pemilihan teknologi yang tepat guna. Secara eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain dalam tatanan ekonomi dunia. D. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya ada dua macam, dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam berupa isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar berupa masuknya nilai-nilai budaya asing yang susah terbendung. Strategi untuk mengatasinya adalah dengan menggalakkan program pemerintah, yaitu rasa cinta terhadap budaya, dengan pelestarian budaya lokal, serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. E. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishankamrata pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 2. Perspektif ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. 3. Gagasan ketahanan nasional. Perkembangan gagasan mengenai ketahanan itu sendiri dimulai sejak tahun 60-an yang dirintis oleh para perwira ABRI di Seskoat dan oleh peserta KRA 1 tahun 1965 yang mengembangkan konsep berjudul Ketahanan Revolusi. Sejak awal pembentukannya, gagasan pertama yang dihasilkan oleh Lemhanas adalah Gagasan Ketahanan Nasional tahun 1968. Pusat perhatian Gagasan Ketahanan Nasional pada waktu itu adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, walaupun di bagian lain disinggung pertahanan bagi proses pertumbuhan bangsa dan negara.
Saat itu Lemhanas masih terus melakukan pengkajian untuk menyempurnakan gagasannya tersebut. Penyempurnaan baru dapat diselesaikan pada tahun 1969 yang menggarisbawahi ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Terdapat 3 perspektif atau sudut pandang terhadap ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Penggambaran yang seharusnya dipenuhi, keadaan atau kondisi ideal, memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan. 2. Ketahanan nasional sebagai pendekatan. Metode atau cara menggambarkan pendekatan integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. 3. Ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional, yang menjadi pertanda ditinggalkannya konsep kekuatan. Konsep kekuatan dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pada tahun 1972, istilah ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Berdasarkan uraian materi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Strategi dalam menghadapi berbagai ancaman dapat menggunakan berbagai cara. Yang pertama adalah strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman-ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. 2. Diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. 3. Terdapat 3 perspektif atau sudut pandang terhadap ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi, menggambarkan yang seharusnya dipenuhi keadaan atau kondisi ideal, memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan. 2. Ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara menggambarkan pendekatan integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. 3. Ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan merupakan konsep khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda ditinggalkannya konsep kekuatan. Sampai di sini pembahasan materi strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ketahanan nasional. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. God bless you.